Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patang Warahmatullahi kemarin patang kita mix itu aja ya, mix Indo Minang saya gitu. Nah, kemarin tuh udah masuk ke materi penawaran deduktif dan induktif. Nah, tadi di grup udah Fazi sampein tuh. Nanti teman-teman lihat Google Classroom, wait, record udah. Nah, nanti di Google Classroom ini teman-teman bisa. Ini berapa orang ya yang join? Oh, udah rame. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini, misalnya nih yang pertemuan kemarin, pertemuan 9, ada PPT-nya. Ini PPT yang udah di-convert ke PDF ya, yang hasil diskusi kemarin. Nah, jadi terus ada juga yang soal-soalnya. Jadi di Zoom itu cuman soal-soal yang abang pilih yang rasanya itu bisa mewakili gitu kan. Nah, nanti kalau teman-teman kepo gitu kan, bahas-bahas aja tuh soal-soal yang ada di sini. Terakhir tuh nanti ada materinya. Nah, tadi Fazil langsung masukin video itu nggak bisa. Jadi coba yang, oh, Tapi aku nyusul. coba yang masukin ke YouTube-nya dan ternyata bisa. Tidak. Untuk yang mana ya? Untuk yang, wait, my screen. Nah, untuk yang materi ini itu penting buat diingat ya, bahwa eh, kurang lebih gambaran soal penawaran umum ini semua bekal keluar besok. Nah, terus apalah gunanya kita belajar materi yang lain, Bang? Contoh, kita bakal masuk ke ini nih, penyajian data dan pola bilangan. Nah, ini sebenarnya udah soal-soal tambahan di penawaran umum. Apakah masuk atau nggak masuk, itu abang juga nggak tahu. Nah, nanti deh kita lihat aja gitu. Cara main kita masih sama ya. Cara main kita masih sama. Kalau ada teman-teman yang ragu, langsung tanyain aja. Wait, kita coba lihat partisipan. Ini ada beberapa yang baru ya, kayak Widya, terus Naswa kan kemarin nggak hadir toh, yang Ahmad Zaki, Hamid, Jihan. Nah, ini nanti teman-teman, kalau dari saran Pak Zito masuk ke tuntasin yang materi pertama tadi gitu. Jadi itu nanti bakal ngerepresentasiin materi penawaran umum. Oke, mungkin itu aja ya sedikit intro buat pertemuan kali ini. Semoga untuk materi ini materi yang penyajian data dan pola bilangan ini bisa kita selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya ya. Wait, ini ada. Oke. Nah, sebelum mulai, ada yang pengen didiskusin dulu nggak sebelum mulai belajar? Naswa sama Widya yang megang buku Widya ya, Wid? Atau Naswa? Widya, Bang. Widya. Leba pelajari aja, Wid. Gua anggap lah ya. Amit yang megang buku, Amit ya, Mit? Iya bang. Nah, itu kan nanti yang bakal kita bahas ya, termasuk Rara, itu yang bakal kita fokusin di Zoom itu cuman penawaran umum, pengetahuan kuantitatif, sama penawaran matematika. Nah, harapannya teman-teman bisa bahas soal-soal yang lain yang ada di buku tuh, yang kayak pemahaman baca nulis, bahasa Indonesia, literasi, sama bahasa Inggrisnya gitu. Biar nanti
nggak mateng di hitung-hitungannya aja, tapi juga hebat di soal-soal bahasanya. Karena terbiasanya itu gitu, nyebutnya apa ya? Soalnya itu bakal panjang-panjang, jadi teman-teman kalau bisa terbiasa, nah itu bakal ngemudahin gitu. Oke, tak memperpanjang kata mukodimah, kita langsung aja ya. Yang pertama itu kita bakal bahas tentang wait, penyajian data dan pola bilangan. Oh, udah bisa. Nah, di penyajian data dan pola bilangan ini sederhananya gini. Simpelnya, teman-teman bisa nggak baca grafik dan bisa nggak nyelesain soal deret? Udah itu aja gitu. Jadi, ada teorinya nggak Bang untuk materi ini gitu? Nggak ada. Nggak ada ngapain belajar ya? Intinya tuh Fazi coba spill ya. Wait. Jadi ada tiga, dua deh. Pertama untuk penyajian data. Jadi dalam penyajian data ini ada banyak bentuknya ya. Karena pasti kan orang statistik nih. Jadi untuk nyajiin data tuh beda-beda. Ada yang dia diagram, diagram batang. Terus ada juga yang kayak diagram Venn. Atau ada juga yang kayak line, apa ya nyebutnya? Diagram garis. Nah ini beda-beda. Terus apa yang perlu kita ketahui, yang perlu teman-teman ketahui itu cuman di bagian identitasnya aja atau ciri-cirinya. Oh, biasa kalau di Batang ini yang jadi pertanyaan soal apa? Itu biasanya itu masalah persentase. Kalau di sini itu biasanya kita ngelihat kenaikan, terus yang intinya yang paling sering itu apakah perihal persentase atau perihal waktu dan lain sebagainya. Nah, ini juga persen. Jadi emang nggak ada tuh kayak oh, ada triknya nggak? Nggak. Yang penting teman-teman terbiasa aja eh ngelihat gimana diagram, gimana bentuk-bentuk cara nyajiin data gitu. Yang pertama, mungkin Abang coba kasih lihat, kita langsung masuk ke soal aja. Kira-kira eh kayak mana bentuk soalnya gitu. Hmm, 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 hmm. Ini nih, wait. Seru nih soalnya nih. Sorry. Bentar. Oke. Nah, di soal ini, coba deh teman-teman bahas dulu. Kira-kira dapat nggak? Sip. Nah, coba silakan teman-teman kerjain dulu ya. Katanya tuh Azalnya nggak bisa gitu, Bu. ada dua soal ya, ada soal 8 sama 9. Berdasarkan data dalam grafik, jumlah peserta yang lulus tes fisik dan praktek terbanyak terjadi pada tahun. Jadi, untuk soal-soal yang kayak gini, teman-teman cuman kayak eh disuruh ngebaca grafik ini bisa atau enggak gitu.
Jadi nanti teman-teman coba telaah, ini ada tahun untuk rutenya atau gimana cara baca grafik itu. Pertama, teman-teman harus paham nih grafik ini nunjukin apa gitu. Jadi biasanya itu diketahui dari keterangan di atas. Ada yang lulus jumlah, berarti ini jumlah nih, bukan persentase. Jadi jumlah ini udah tingkatan paling bawah gitu loh. Jumlah calon karyawan yang lulus tes fisik, kemudian tes praktik, dan tes teori. Dari tahun ke tahun gitu. Jadi cara bacanya itu loh. Misalnya kalau, oh berarti ada calon karyawan PTZ yang lulus praktik di tahun 2016, itu jumlahnya ada 60 orang. Kemudian ada 30 orang di tahun 2017 sampai 2020 60 orang gitu. Nah, kalau teori itu ada 60 orang sampai sekian gitu. Itu setelah teman-teman paham makna apa ya yang ditampilkan atau jadi yang pertama tuh perlu teman-teman tahu itu tabel atau grafik apa gitu. Nah, setelah dapat terus teman-teman perhatiin lagi eh, identitasnya apa ya yang digunain. Apakah dia persentase, apakah dia kecepatan, apakah dia waktu, apakah dia jumlah, itu teman-teman pahamin. Karena bisa aja kalau yang diminta atau yang ditayangin di grafik itu persentase, berarti itu nanti akan mempengaruhi gitu. Atau yang diketahui di grafik itu kecepatan nanti bakal mempengaruhi gitu. Jadi setelah teman-teman identifikasi ini, jadi yang kedua ini identifikasi dulu nih. Identifikasi grafiknya tipe apa. Nah, terakhir itu baru tuh baca grafiknya. Wait, baca grafik. Oke, dari singkat ini aja, teman-teman bisa jawab yang nomor 8 nggak? Coba jawab di komen aja ya. Oke, udah ada yang coba jawab. Yang lain? Kayaknya terlalu gampang ya soalnya. Tapi moga yang keluar tuh kayak gini semua. Oke, kita coba lihat jawabannya itu sama ya. Sama-sama E. Nah, di sini berarti kalau yang ditanya itu jumlah peserta yang lulus tes fisik, praktik, dan praktek ya yang terbanyak gitu. Berarti nanti teman-teman jumlahin toh fisik dan praktek jumlahnya itu terjadi yang terbanyak itu pada tahun berapa gitu. Kalau ini kan 2016 ini jumlahin 60 tambah 20, 80. 2017 tuh juga 80, 30 tambah 50. Kemudian 2018 itu 40 tambah 50 ada 90. 2019 ada 85. Terakhir ada 95. Jawabannya E. Oke, dari ini ada yang pengen ditanyain atau cukup masih easy lah ya. Kita coba lanjut teman-teman kerjain yang nomor ini nih. Nomor 9. Disilakan ya.
Oke, udah ada yang coba jawab ya. D. Yang lain C. Nah, seru nih kalau ada yang beda gini. Grafiknya masih sama. Jadi nanti di soal ini teman-teman bisa perhatiin ya. Kadang itu ada yang soalnya itu satu grafik satu soal, ada yang bisa aja itu satu grafik buat dua atau tiga soal. Nah, yang untuk soal ini, grafik ini ada nomor 8 sama 9 nih. Pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan jumlah peserta tes yang lulus pada tahun 2021. Eh, perkiraannya gimana gitu? Kok malah bahas forecasting ya? Jadi kayak ini soal 2023 ya. Jadi di tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 kita bakal sulit nih ngelihat untuk ketiga apakah praktek teori dan fisik untuk ngelihat perilakunya. Ya udah teman-teman langsung main ke optionnya aja gitu. Jadi katanya itu yang paling tepat gitu. Apakah A, jumlah lulusan tes fisik, teori dan praktik meningkat? Ini anggaplah ini nanti ada 2021 nih. Teorinya bakal meningkat katanya, fisiknya bakal meningkat, dan praktiknya bakal meningkat. Kayaknya enggak deh, karena teori ini konstan. Berarti ini kita hilangin. Kayaknya nih ya, tes prak. Jadi kemudian kita lihat lagi yang untuk B, teori dan praktik sama dengan tahun sebelumnya. Nah, untuk polanya itu yang sama dengan tahun sebelumnya itu cuman teori. Jadi ini kayaknya juga belum mungkin. Kita masih cari hal yang memungkinkan gitu. Jumlah lulusan tes fisik dan teori meningkat. Ini bisa jadi ya, kita nggak tahu. Ini bisa jadi karena bisa aja tes fisiknya meningkat karena ada nih track recordnya dari 20 ke 50, kemudian 50 50, 35 ke 35, dan kalau teori harusnya ini masih konstan ya, tapi bisa jadi gitu. Kita keep dulu aja gitu. D, jumlah lulusan tes praktik lebih banyak daripada teori. Ini juga bisa jadi karena ini trennya itu meningkat ya. 60 30 40 50 60 bisa jadi ini 70 gitu kan. Terakhir, jumlah lulusan tes praktik dan fisik sama dengan tahun sebelumnya. Praktik dan fisik sama dengan tahun sebelumnya. Ini juga bisa jadi. Tapi gimana kalau kita bahas tentang pernyataan berikut yang paling tepat? Jadi hal-hal yang bisa jadi ini teman-teman ambil option yang paling memungkinkan. Nah, yang paling memungkinkan kalau bicara angka ini ada namanya itu forecasting gitu, peramalan gitu. Peramalan itu kita ngelihat identifikasi perilaku dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini bisa kita arahin aja ke apa yang nyebutnya. Kita cari mana sih yang nyiptain pola gitu. Oh, kalau yang C, jumlah lulusan tes fisik dan teori meningkat gitu. Apakah pola ini ada gitu kan? Enggak, teori ini dia konstan nih. Oke. Sedangkan fisik ini konstan dan ini nggak kebentuk polanya. Meskipun eh, ada kemungkinan nggak berpola, tapi ini terlalu nggak ngebentuk kali polanya. Makanya C ini nggak kita mungkinkan. Karena tes fisik bisa jadi aja dia meningkat, tapi kalau teori berdasarkan perilaku sebelumnya udah pasti dia bakal konstan gitu. Nah, yang D, jumlah lulusan tes praktik lebih banyak daripada teori. Nah, ini bisa jadi karena teori ini bakal konstan 60 kalau sesuai polanya. Nah, praktik ini, perilaku ini dia ningkat. Jadi dia naik bisa jadi aja ke 70. Kita keep dulu yang D ini. Yang E, jumlah lulusan tes praktik dan fisik sama dengan tahun sebelumnya. Nggak bisa. Karena polanya itu nggak kelihatan. Maka yang paling ngeliatin pola itulah yang si D.
Oke, pasti nggak tahu ya jawabannya apa. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat aja atau di buku Privat Alfaiz yang untuk tahun 2025, kira-kira jawabannya apa gitu. Tapi dari yang ini, ada yang pengen ditanyain nggak? Apakah masih masih aman gitu loh. Di buku Jayanya Amit. Apa, Mit? Dengar malah. Buku tinggal di rumah, Bang. Nala, lihat buku nggak? Pembahasannya jawabannya. Enggak lah kayak gitu. Kira-kira kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi memang untuk tipe soal penyajian data ini nggak ada tracknya. Kebetulan ini dicontoh, kita contohin soal tahun 2023 ya. Jadi UTBK tahun 2023. Nah, kita bakal balik lagi untuk 3 tahun ke belakang tipe soalnya kayak apa. Pertama, untuk tahun 2022. Mungkin bisa teman-teman lihat dan coba kerjain dulu. Disilakan ya. Katanya pahamin dulu. Oh, ini lumayan ngeri nih. Ada waktu, terus ada daya. Seru-seru soalnya. Disilakan ya. Udah ada yang jawab. Itu A. Yang lain gimana, guys? Halo, lo. Jian, masukan? Suara Bang An? Hai Bang, Balik ngerti. lagi cubu-cubu Bang. Ya, yang lain juga dijawab. Katanya grafik nunjukin konsumsi daya listrik yang dibutuhkan untuk peralatan listrik dan waktu pemakaian peralatan 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 listrik tersebut. Jadi ada daya, oke, ya, dan ada waktu. Oke. Nah, di sini teman-teman pahamin eh apa sih yang dimintakan oleh soal gitu, atau apa sih grafik yang dilihat oleh soal gitu. Jadi ketika udah tahu nih parameter yang ditunjukin nama grafik itu si daya dan si waktunya, teman-teman lihat ke grafik mana sih yang ngegambarin daya. Oh, yang batang ini daya nih. Berarti daya di bulan Maret itu angkanya kita ngelihat bukan ke ini. Tapi kalau daya itu kita ngelihatnya ke yang sebelah kanan ini. Jadi kalau daya yang bar ini itu dayanya itu di angka bulan Maret ini 225. Nah, itu tuh di sini kan kurang lebih ada 225. Nah, di bulan April itu dikurang lagi itu 200, kemudian di bulan Mei 200, Juni itu 150, Juli itu 175. Kemudian kantor eh itu wait ini
Daya waktu waktu kalau kantor itu ini nih. Kalau kantor waktu pemakaian listriknya itu yang peta-peta ini ada 400, kemudian naik 600, 550 dan 400. Nah, di pabrik itu waktunya itu 200, 240, 400, 450 dan 600. Nah, setelah teman-teman paham jawabannya, paham tentang grafiknya, baru tuh teman-teman masuk ke soal gitu loh. Data dalam grafik pada bulan apa PTX memakai daya paling besar di pabrik gitu. Daya paling besar di pabrik. Pabrik ya, berarti kita fokus ke si pabriknya aja. Jadi yang teman-teman perhatiin itu baris pertama dan baris ketiga. Paham ya? Jadi yang kita keep itu ada baris pertama dan baris ketiga. Nah, si daya ketika bulan Maret itu dia pakai 225 di mana waktu pemakaiannya itu 200 gitu loh. Jadi 225 sama 200. Kemudian ini kalau Maret. Jadi nggak semata-mata kalau dia nanya daya, teman-teman langsung lihat aja tuh. Oh, berarti bulan Maret bang, gitu kan? 225, 200, 200, 150, 175. Ya kan yang paling gede 225 ya? Enggak. Nah, itu kita sandingkan dengan waktunya gitu. Berarti bulan April itu ada 200 sama 240. Kemudian bulan Mei itu ada 200 sama 400. Kemudian bulan Juni eh, itu 150 sama 450. Kemudian bulan Juli itu 175 sama 600. Teman-teman paham nggak? Daya listrik yang paling besar. Kalau besaran dayanya itu kilowatt ya, KW ini 225 dan ini waktunya T itu berupa jam, berarti apakah kita bagi atau kita kali itu pemakaiannya? Tentu kita kali. Jadi baru tuh teman-teman kali. Ini kurang lebih ada di angka 450-an. Kemudian ini ada di 480-an. Ini ada di 800-an. Ini ada di 45 kali 15. 45 tambah 22,5 itu ada di 67500-an. Dan ini ada 6 kali 175. 6742 ada di 1 lebih gitu. Maka jawaban kita di bulan Juli. Jadi di dalam grafik dan penyajian data ini teman-teman perlu hati-hati tuh. Jangan semata-mata ketika dia nanya daya langsung jawab aja, tapi teman-teman perlu tahu apa yang ditampilin sama si siapa sih? Si soalnya atau si grafiknya. Oke, ada yang pengen ditanyain nggak? Apakah cukup jelas? Ah, Wah, Phil, ada yang ditanya, Phil? Kalau nggak ada, kita coba lanjut. Di tahun 2022, cuman ini ya satu contoh soalnya. Mungkin ada di soal sebelumnya, tapi kurang lebih kayak gini. Jadi hati-hati dan telaah lagi gitu kan untuk soalnya gitu. Nah, untuk tahun 2023 itu ada beberapa pola ya. Yang tadi kayak soal di awal tadi, kemudian ada soal yang kayak gini. eh yang tadi itu sulit atau gampang ya? Kayaknya masih aman lah ya. Nah, yang untuk 2023 ini contohnya satu lagi. Silakan teman-teman coba kerjain dulu.
Oke, udah ada yang jawab ya. 9, 18 itu D. Yang lain gimana? Bentar abang angkat telepon dulu ya. Oke guys, semuanya jawab D ya. Dari jawab yang lain ya. Nggak seru kalau sama saya. Nah untuk yang ini, ini diagram apa ya namanya? Scatter plot, diagram garis, grafik garis atau apalah. Katanya itu ada 12 IPA itu kalau yang warna ini. Yang yang 12 IPA ya? Yang pudar kayaknya. Wait. Hmm, 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 Kayaknya Iko lah. Iko yang dua, yang pudar Iko pada Iko. Oh Iko. 12 IPA nih katanya persentase.
Hati-hati ya, persentase kelulusan kelas 12 IPA dan IPS dari tahun 2017 ke 2021. Berdasarkan data tersebut, eh, pada tahun berapa terjadi penurunan persentase paling besar? Ya udah, berarti kan teman-teman lihat saya yang paling terjal ya. Iko enggak sih? Tahun 2019 ke 2020. Makanya kayak 2019 ke 2020 satu-satunya itu cuman D. Oke, masih gampang toh. Ada yang teman-teman pengen tanyain? Kayaknya enggak ada. Nah, ini soal tipe yang 2023 yang lumayan baru. Coba teman-teman kerjain dulu nih waktunya 1 menit. Disilakan ya. Slow-slow. Silakan yang buat nomor satu, nomor 10 ini. Ada tabel berikut menunjukkan jumlah siswa. Oh ya, silakan. 1 menit ya. Masih gampang ya kira-kira ya. B, 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 C. Nah, ini seru nih yang dikata ada yang beda gitu kan. Ada yang B, ada yang C gitu. Nah, untuk tabel gitu kan. Dari tadi kita grafik aja ya lihatnya. Nah, ini ada tabel nih. Buat tabel ini ada yang lulus dan ada yang gagal di tiap gelombang atau 5 gelombang. Pada gelombang berapa persentase kelulusan tertinggi terjadi? eh Persentase ini apa gitu? Persentase ini yang jelas persentase itu N bukan NA sih. Itu pasti dikali sama 100%. Tapi apa sih yang dikali sama 100%? Itu pecahan. Nah, yang bawah ini total dan di atas ini bilangannya. Jadi kalau yang ditanya itu persentase kelulusan yang paling tinggi, fokus bilangannya itu di lulus, berarti udah pasti nih. Kalau untuk gelombang satu itu kita contohin ya. Itu ada 26 per, karena bilangannya itu lulus. Totalnya itu teman-teman tambahin 26 tambah 14 itu 40 kali kali eh, oh apa nih? 40. Aduh, masalah kalau pentagon ya. 40 kali 100%. Nah, yang B juga kayak gitu. Berarti yang B ini 28 per 20. Yang C ini 32 per berapa tuh? 60. Ini 25 per 40. Ini 14 per 30. Kira-kira lumayan gadang gitu loh. Ada 26 per 40.
Oh iya, 28 per 40. Jadi 26 sama per 40 udah pasti salah gitu kan. Karena kita nyari yang tertinggi. 28 per 40 kita keep dulu. Terus ada 32 per 60 kita keep juga. 25 per 40 ini udah pasti salah. Karena ada yang 28 paling gede. 14 per 30 kita keep. Jadi ada 28 per 40. Ada 14. Ada 32 per 60. Ada 14 per 30. Ini finalis kita nih. Ingat, persentase itu ini ya, bilangan per total dikali 100%. Jadi ini ada kali 100%, kali 100%, kali 100%. Teman-teman cari tahu bilangannya diminta apa, pros per total. Totalnya itu berarti kita jumlahin. Kan kemungkinannya itu cuma lulus sama gagal gitu. Jadi ini cara ngebandingin pecahan, cara cepatnya gini nih. 28 per 40 itu ini sama-sama bisa kita 32 per 60 itu bakal sama 14 per 30. Dua ini bisa kita bandingin loh. Yang ini bisa aja kita bagi dua. Berarti ada 16 per 30. Sama-sama bagi dua ya. 32 bagi 2 16, 60 bagi 2 30. Berarti 16 per 30 bandingin 14 per 30 mana yang lebih besar? Lebih besar 16 per 30. Ada finalis kita nih 28 per 40 sama 16 per 30. Ya udah, teman-teman coba sama-sama bagi yang paling kecilnya aja. Berarti di sini kayaknya bisa dibagi berapa ya? Bagi dua ya. 14 per 20 ini bisa dibagi 4, 8, 8, 8 bisa nggak? Bisa. 8 itu per 5, 28 ini 24, 8, 3,5. 3,5 per 5. Nah ini bisa dibagi 5. Berarti ini bagi 6 deh, supaya sama-sama per 5. Bagi 6 ada 5, 16 bagi 6 berapa toh? Nggak sampai 3, di 2,8-an. Berarti yang paling besar tuh 28 per 40. Nah, jawaban 28 per 40 itu apa? Itu B. Makanya jawaban kita itu B. Oke, paham ya? Ada yang pengen ditanyain? Jadi kalau fase nilai yang di tahun 2023 itu soalnya udah lumayan mereka tingkatin. Nggak sekedar kita baca grafik aja. Jadi teman-teman perlu tahu dulu persentasenya apa, terus apa sih prinsipnya gitu. Jangan sampai gagal gitu. Jangan sampai salah. Kira-kira ada yang pengen ditanyain atau cukup paham? Paham nggak guys? Insya Allah. Nah di tahun 2023, ya itu aja kayaknya. Nah, ini ada soal tahun 2024. Ini kayaknya juga banyak deh. Ada tipenya satu lagi yang kayak gini. Kurang lebih sama sih. Tapi silakan teman-teman kerjain dulu aja. Oke, cara bang berantemnya. Disilakan ya. Coba teman-teman kerjain 1 menit.
Ini sama ya soalnya kayak tadi ya. Bang, eh. Jen dapat An? Lo An? Belum, Bang. Kerajaan lo. Sama soalnya kayak yang sebelumnya tuh. Eh. Masa ini semua. Oh, yang di Siko katanya manakah sekolah yang menerima siswa paling banyak? Oh, ini simpel ya. Masa ikut doang soal tahun 2024? Ya udah berarti tinggal teman-teman jumlahan saya ya. Ada yang K 115, 105, 110, 105, 105. Maka jawabannya itu yang si K. Sorry, di mid ya. Jadi itu saya gitu. Untuk materi penyajian data, kita masuk ke materi pola bilangan. Nah, ini teman-teman perhatiin ya, buat pola bilangan ini sebenarnya cukup simpel. Jadi kalau andaikan dibawain ke soal itu kurang lebih soalnya bakal kayak gini nih. Wait. Oh, enggak, Deng. Nah, soalnya bakal kayak gini. Jadi di pola bilangan ini sedikit trik aja yang pasti jelasin. Ini harapannya teman-teman fokus bentar doang. Ini kayak jawab soal deret nih. Jadi kan kalau di penawaran umum itu nggak sama kayak yang di bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, di penawaran umum dia bawakan ke cerita. Jadi ada penggaris yang dijualnya, terus ada penghapus. Berarti ini ada dua deret yang bakal teman-teman pecahin. Nah, buat penggaris itu ada 10, 12, 15, 19, sama 24. Nah, buat penghapus itu ada 10, 8, 11, 9, sama 12. Yang ditanyanya buat hari ke-6. Hari ke-6 berarti, sorry, ini yang ditanya itu ini nih. Udah ada yang dapat ya? C. Oke. Nah, buat yang soal kayak gini,
Abang contohin yang buat penggaris. Penggaris, cara paling simpel itu teman-teman bagi deret itu jadi beberapa bagian. Cara ngebaginya kayak gini nih. Ini kan ada satu bilangan pertama, bilangan kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang paling umum, abang itu bakal ngebagi dua, dua. Jadi polanya itu cara ngerjainnya kita bagi, sorry, sorry. Pola ngerjainnya itu kita bagi jadi dua, jadi kelompok yang berisikan dua anggota atau tiga anggota. Misal gini, dua anggota tuh kayak gini, 10 sama 12, 15 sama 19, 24 sama yang bakal kita cari. Jadi dua anggota, 10, 12, 15, 19 sama 24 sekian. Oke. Jadi kemudian setelah teman-teman bagi, teman-teman prediksi kira-kira polanya itu, kan kemungkinan pola ini cuman dua ya. Apakah dia itu bentuknya tambah kurang atau bentuknya kali sama bagi. Jadi setelah teman-teman kerjain yang pertama ini bagi jadi dua anggota, langkah selanjutnya teman-teman identifikasi polanya. Ini nih, identifikasi polanya. Polanya ini apakah tambah kurang kali bagi. Nah, cara ngeidentifikasi pola itu ada dua cara. Jadi sesama anggota, sesama anggota di kelompok itu atau dengan kelompok lain. Contoh gini. Jadi kemungkinan pola itu teman-teman bisa cek 10 sama 12 dulu. 10 sama 12 atau nanti teman-teman bisa cek polanya itu 10 dengan 15. Oke ya. Jadi cuma dua tuh kemungkinannya. Pertama, kita bakal cek 10 sama 12 dulu. Misal 10, 12, 15, 19, 24 sama satu lagi yang bakal kita cari. 10 sama 12. Berarti yang sesama anggota 15 sama 19, 24 sama ini. Cara membenarkan asumsi pola kita kalau dia udah berulang lebih dari dua kali. 10 sama 12 hubungannya apa sih gitu. Oh, kalau di dalam sesama anggota itu dia pasti tambah 2 di sini. Nah, 5 sama 19 ini tambah 4. Ada pola nggak? Ada. Ini tambah 2, ini tambah 4, ini ada tambah 6. Oke ya. Jadi, andai teman-teman pengen cek yang di antar lintas anggotanya. 10 ke 15, 15 ke 24. 10 ke 15 tambah 5, 15 tambah 2, ke 24 tambah 9, itu nggak masuk. Berarti dia nggak berulang. Tambah 5 dan tambah 9, nggak masuk. Dan itu nggak membenarkan dengan 12 ke 19 tambah 7, aneh jadinya. Makanya ini bukan pola. Makanya pola itu tambah 6, 24 itu jadi 30. Berarti antara C dengan D. Coba teman-teman kerjain yang penghapus. Kira-kira jawabnya apa buat yang penghapus? Teman-teman bagi berapa nih? Oh, bagi dua-dua. Nggak masalah. Karena secara umum jawabannya emang dua-dua. 10 ke 8. Polanya apa? Kurang 2. Di sini kurang 2. Berarti di sini udah pasti kurang 2. Oke ya. Ke jawabannya 10. Oke. Yang ini aman. Yang nomor 20. Ada yang pengen ditanyain nggak? Sebelum masuk ke soal selanjutnya.
Cukup paham dan cukup. Oh, lanjut. Ada soal itu yang tahun 2023 dan ingat ini triknya. Coba teman-teman kerjain dengan cara yang sama buat soal tahun 2024 ini. Disilakan. Yang lain gimana? Ini kasusnya ada berapa? Cuman satu ya? Berarti ada 10, 14, 12, 16, 14, sama 18. Kita disuruh cek di hari ketujuh berapa. Teman-teman pengen bagi berapa-berapa nih? Bagi dua-dua dulu Bang. Oke, kita coba bagi dua-dua. Dua, dua, dua. 10 ke 14 itu tambah 4, ini tambah 4, ini tambah 4. Tapi ini belum menjawab. Berarti yang kita lihat polanya itu di sebelahnya. 14 ke 12 ini kurang 2, 16 ke 14 ini kurang 2, berarti di sini 18 ke sini kurang berapa? Kurang 2 juga. Maka jawaban kita itu 16. Paham nggak? Ada yang pengen ditanyain? Oke. Kayaknya kita coba tambah contoh soalnya dulu biar lebih matang ya. Wait. Ada yang nanya nih, kalau plus itu nggak bisa jadi patokan ya Bang? Gitu. Yang bawah ini, kenapa nggak kita pakai ya? Karena gini, kalau ini plus 4, ini plus 4, ini plus 4, berarti kan udah pasti ketebak, ini ke sini bakal plus 4. Sedangkan yang kita cari bukan ini, tapi yang kita cari itu ini. Nah, buat tahu ini, kita nggak bisa andelin plus 4. Maka yang bisa kita andelin itu cari pola yang lain gitu. Polanya itu berarti teman-teman bukan dalam anggota. Fazi kan tadi ada bilang ya, bisa 10 ke 12 atau bisa 10 ke 15. Jadi bisa 10, 15, 15 ke 24. Nah, di sini berarti teman-teman lihat kalau yang ini nggak berlaku, teman-teman lihat ke sini. 10 ke 12 tambah 2, 12 ke 14 tambah 2, berarti 14 ke sini tambah 2. Jadi 16. Jadi buat cara ngerjain pola ini itu nggak ada patokan harus cara itu gitu. Intinya teman-teman bisa ngebuktiin pola teman-teman. Buktinya caranya gimana? Kalau dia udah terjadi lebih dari 2 kali. Nah itu baru ngebentuk pola. Itu Ki. Nah ini soal terakhir yang bakal kita bahas. Nanti teman-teman coba kerjain aja nanti. Oh ini ada yang 2024 yang grafik tadi. Sorry, sorry. Nggak kebaca. Tapi nanti teman-teman coba kerjain aja ya. Jadi yang di soal terakhir buat soal deret itu ini. Disilakan guys yang mau ngerjain.
latihan pertama hingga kedua ada 98 sama 107. Terus latihan keempat hingga ketujuh ada ini. Tren perubahannya konstan berarti latihan ketiga berapa gitu. Berarti ada nanti bentuknya kayak gini nih. 98, 107. Yang ketiga yang ditanyain. Kemudian yang keempat 114, 112. Ada 121 dan 119. Coba tuh jawab. Teman-teman bisa bagi dua-dua, boleh. Teman-teman bisa cek dalamnya dulu juga boleh. Atau nanti teman-teman mau cek ke luarnya juga boleh. Dibebaskan. Silakan. Ada yang udah dapat? Deh, pada jawab polanya plus 8 min 2 plus 9 min 2A. Ini 98 ke 107 itu plus 9 ya. 112 ke 121 itu plus 9. Berarti udah pasti di sini juga ke sini plus 9. Berarti 114 kurang 9 itu 105. Jawabannya A. Oke. Ada yang pengen ditanyain nggak buat materi ini? Apakah cukup dimengerti? Apa soalnya Bang? Lamit, lah ngantuk Bang Mit. Bisa loleh. Mungkin itu saja ya buat bahasan selanjutnya. Nanti kalau bisa kita langsung mulai aja yang jam 20.30-nya biar nanti nggak kemalaman kali. Jadi nanti nggak diingetin lagi ya buat di grup. Besok hari apa ya? Besok Jumat masih ada ya sekali lagi buat hari Jumat. Nah, nanti besok itu penuntasannya. Itu besok materi penting yang dijelasin sebelum masuk ke pengetahuan kuantitatif. Kita bakal bahas tentang prinsip dasar matematika. Jadi, kan pengetahuan kuantitatif itu rangkuman buat soal matematika di 3 tingkatan ya, ke 10, 11, 12. Jadi di besok itu penawaran kuantitatif itu Abang bakal masukin ajarin tentang kayak prinsip balik ke dasar lagi sebelum kita masuk pengetahuan kuantitatif. Oke, Rara, Bila, Salsa, Aca, kira-kira ngerti nggak dari yang dua materi ini? Nggak ngerti gitu kan? Udah terlalu malam bang, nggak nangkap lagi. Harapannya nanti kalau udah ada yang ditanyain, kita bahas di grup aja. Terlebih terkurang bang minta maaf. Kita akhiri sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah guys, sampai ketemu besok.